Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam nuansa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai hikmah berpuasa. Agama-agama lain tentunya berpuasa karena itu sudah dinas dalam Al-Qur'an, min qablikum la'alakum tatakun. Ternyata puasa itu sudah dilakukan oleh agama-agama yang lain dan termasuk agama kita, Islam. Di dalam agama-agama Romawi, dia berpuasa untuk dia dalam mencari petunjuk Tuhannya. Kemudian bangsa Romawi kuno, dia berpuasa dari makan daging dan anggur untuk mencari makna-makna di dalam dia menerjemahkan wahyu dari Tuhannya. Agama Kristen pun dia berpuasa ketika menjelang akan Paskah. Dan kita umat Islam tentunya kita berpuasa, tetapi kita hikmahnya tentunya untuk dalam menggapai diri seseorang menjadi pribadi yang lebih solih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup itu juga berpuasa. Seperti hanya dengan tumbuhan dia mengurangi untuk asupan airnya, seperti hanya dengan pohon mahoni dia rela menggugurkan daunnya. Kemudian ayam pun untuk dalam hari menetaskan telurnya 21 hari dia mengurangi makan dan minum. Kemudian hewan ular pun dalam masa untuk mengganti kulitnya dia mengurangi makan dan minum. Dan itu semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup itu dia berpuasa. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita petik adalah satu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwasanya jika kita ingin memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, komunikasi dengan intens, kita kembali berromantis-romantisan, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya kita adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa, setiap apa yang kita lakukan di siang maupun malam harinya itu adalah mengandung unsur pahala-pahala dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siang, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala merusak pahala-pahala kita dengan berdusta, dengan kita mengobrol suatu obrolan yang tidak berguna, atau halnya dengan kita menggibah dengan orang lain. Malam harinya kita gunakan untuk tadarus, untuk sholat qiyamul lail, sholat taraweh, itu dalam rangka untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah berpuasa itu adalah pendisiplinan diri seseorang. Setiap kita yang kita lakukan itu adalah berdampak bagi jiwa tubuh kita, jiwa diri kita. Kesalehan sosial ini itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kesalehan di mana kesalehan itu kita disiplinkan waktu kita. Kesalehan dalam kita merasakan
tentang penderitaan orang lain dengan cara kita merasakan lapar. Kesalahan dengan cara diri kita, inilah momentum yang tepat untuk memperbaiki diri kita, karena Ramadan ini adalah menentukan bulan-bulan berikutnya untuk kita bertemu Ramadan yang akan datang. Dan jika kita gagal di dalam Ramadan ini, tentunya kita menapaki hari demi hari itu akan berpengaruh. Pengaruhnya sangat banyak sekali. Jika kita dikatakan orang yang berhasil di dalam bulan suci Ramadan ini, kita menyandang gelar takwa, tentunya itu semua akan menjadi pribadi yang solih, dan kesalehan ini kita akan bawa kepada bulan-bulan berikutnya, menuju bulan Ramadan berikutnya. Tentunya jika orang gagal menganggap bahwasanya bulan Ramadan ini adalah berlalu begitu saja, maka orang itu tidak mendapat apa-apa, tidak ada membekas di sanubari terhadap diri seseorang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hikmah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Satu adalah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, kita tentunya diberi suatu pelajaran oleh Allah untuk menjadikan pribadi yang lebih soleh lagi. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit hikmah puasa yang terkandung di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Mudah-mudahan diri kita menjadi pribadi yang lebih soleh lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.